Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari kembali saya akan memperkenalkan ke teman-teman semua salah satu project yang menurut saya cukup menarik dan genrenya adalah play to earn. Nama projectnya sendiri adalah Yole Universe. Disclaimer on dulu guys bahwa semua yang saya share di video hari ini hanya sekedar sharing dari saya saja. Saya bukan seorang financial advisor. So, bagi kalian yang tertarik atau pengen melakukan keputusan investasi apapun, pastikan kalian sudah melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Oke, so kita bakalan bahas dari websitenya terlebih dahulu. Yole Universe pada intinya mereka genrenya adalah play to earn dan sekarang masih dalam tahap development. Kalau misalnya sudah bisa, nanti pastinya kalian akan bisa klik play now di sini dan juga bisa login. Kalau misalnya kalian tertarik untuk membaca lead papernya, di sini juga ada disediakan. Kalau misalnya kalian pengen tahu detail gitu ya, projectnya, kemudian timnya siapa saja, tokenomicsnya seperti apa, semuanya ada di lead papernya di sini. Nah, kita bakalan bahas sedikit dari websitenya. Di sini ada backgroundnya gitu ya. Jadi alur ceritanya tuh seperti apa game ini. Pada intinya kalau saya baca ini adalah sebuah universe gitu ya. Dimana yang awalnya karakternya yang bernama Yole ini hidup dengan damai. Namun ada alien dari luar angkasa tentunya yang masuk dan menyerang Yole. Kemudian tentunya karena ada penyerangan tersebut, mereka membutuhkan Yole-Yole baru yang nantinya tentunya kalian menjadi Yole-nya di sini kalau kalian main di gamenya, oke? Nah, di sini sendiri karakternya juga cukup banyak ya. Ada grass, ada poison. Jadi ini seperti elemennya gitu ya. Ini ada elemen soil. Di sini juga ada nama-namanya sendiri ya. Dan di sini ada water juga. Dan namanya sendiri beda-beda di sini guys. Jadi NFT-nya juga lucu-lucu di sini kalau bisa kalian perhatikan warnanya berbeda-beda, masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa cek juga nanti apa keunggulan dan kelemahannya kalau misalnya sudah dirilis gamenya. Nah, untuk tampilan gamenya sendiri sebenarnya kalau menurut saya ini cukup mirip dengan Axie Infinity ya. Kalau misalnya kalian cek di sini, ini adalah teasernya gitu ya, atau ya gambaran umumnya lah kira-kira apa yang akan kalian bisa mainkan nanti kalau gamenya sudah jadi. Oke, jadi modelnya seperti ini dan NFT-nya ya tentunya juga bisa kalian dapatkan nanti ya, kalian beli di OpenSea juga bisa. Dan roadmap-nya di sini mereka juga ada sediakan bahkan sampai tahun 2026 gitu ya kalau kalian cek. Walaupun ya ini baru gambaran kasarnya gitu ya. Sedangkan untuk sekarang kita kan sudah berada di kuartal 2 2022 ya. Nah, di sini mereka merencanakan di kuartal 2 2022 sampai kuartal 4 2022 itu marketing partnerships, kemudian mereka akan membuat Yole token gitu ya yang tentunya bisa kalian beli nanti, kemudian juga smart contract audit alias mereka sedang juga melakukan audit, kemudian juga mereka nanti akan meluncurkan gamenya tentunya di kurang lebih mungkin Q4 2022. Kemudian kalian juga bisa lihat Yole Universe Launch, NFT Market Launch, semuanya nanti akan ada di Q2 sampai Q4 2022. Jadi pertengahan tahun sampai akhir tahun ini mereka bakal melakukan progres besar-besaran sampai pada akhirnya nanti kalian bisa beli NFT-nya dan main gamenya. Kemudian untuk 2023 sampai 2026 mereka tentunya merencanakan hal yang lebih spesial lagi. Nanti akan ada fitur-fitur baru seperti Yole Village itu sudah akan dimulai, kemudian Yole Planet for Sale, kemudian ada Treasury Yole, kemudian juga ada Explore More Areas, jadi nanti akan ada map-map baru lah istilahnya. Kemudian juga ada Yole Public Chain Launch, DAO Governance. Jadi ini semuanya adalah roadmap-nya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran timnya, di sini juga udah ada dikasih tahu ya nama-namanya, CEO-nya si Eric Wood, CTO, CEO, CMO dan lain sebagainya. Ini bisa kalian cek sendiri. Walaupun ini gambarnya semua berubah NFT ya, bukan gambar mereka sendiri. Nah, partnernya sendiri cukup banyak. Di sini ada Ethereum, Polygon, OKC, Binance Smart Chain, MetaMask, Lotex, Polygon Studio, OpenSea, Downtown Capital, Caduceus, dan juga DFI Starter. Jadi untuk partnernya nggak nanggung-nanggung ya guys. Dan ini juga rata-rata nama-nama besar yang nge-back. Kemudian kalau misalnya kalian pengen cek beberapa media sosial mereka, tentunya sudah akan ada disediakan di sini, baik itu Twitter, baik itu Telegram, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga nanti akan menerapkan sistem DAO gitu ya, dimana kalau kalian merupakan holder dari token Yole itu sendiri, tentunya kalian bisa mempunyai kekuatan untuk voting gitu ya, apa yang akan dilakukan oleh game ini berikutnya, project baru apa yang nanti akan bisa bekerja sama dengan Yole, itu semuanya kalian bisa voting kalau misalnya kalian
merupakan holder dari YOLE. Semakin banyak token YOLE yang kalian hold, tentunya kekuatan voting kalian itu semakin tinggi gitu ya. Jadi itu adalah ya kurang lebih penjelasan soal sistem DAO-nya. Nah, untuk kalian yang penasaran gitu ya tentang informasi terbaru seputar YOLE Universe ini, kalian bisa langsung aja untuk follow berbagai media sosial mereka, salah satunya mungkin di Twitter di sini. Kemudian ada juga grup Telegram yang sampai sekarang mereka udah mempunyai sampai 35.800 member guys. Jadi ini udah banyak banget. Kemudian ada juga Mediumnya kalau misalnya kalian pengen cek-cek berita-berita terbaru seputar YOLE. Di sini juga penjelasannya lumayan detail ya. Disertai juga beberapa gambar yang mungkin bisa membantu kalian mengetahui gitu ya kira-kira apa yang akan dibuat oleh tim developernya. Dan kalau misalnya kalian tertarik, sebenarnya kemarin juga bisa ikutan membeli di harga perdana di Launchpad yang udah sering saya mention juga di channel ini, yaitu adalah komunitas. Saya pribadi juga pengguna komunitas, jadi kalau misalnya ada launching project baru, biasanya saya cek dulu di komunitas. Ada nggak tokennya launching di sini? Karena di komunitas fiturnya itu sangat berbeda dengan Launchpad lainnya guys. Nah, kenapa berbeda? Kali ini mereka juga sedang menawarkan ada fitur baru namanya Priority Project yang bakalan kita bahas nanti apa itu. Nah, untuk token YOLE sendiri kemarin sudah sold out sebenarnya di sini gitu ya. Kemarin tanggal 13 Juni itu mereka sudah adakan IDO-nya di sini dan ini rata-rata sudah sold out. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan untuk token-token atau project-project berikutnya yang launching di komunitas, kalian bisa langsung aja masuk ke komunitas.net yang semua linknya nanti akan saya sediakan di kolom description di bawah, baik website dari YOLE Universe, kemudian media sosial YOLE Universe dan juga komunitas.net, itu semuanya linknya akan saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, kenapa saya tertarik mengikuti IDO di launchpadnya komunitas? Karena di komunitas kalian tidak memerlukan modal yang terlalu besar untuk bisa mendapatkan alokasi yang banyak. Di sini komunitas market cap-nya belum terlalu besar sehingga kalian beli tokennya sendiri itu nggak terlalu mahal. Selain itu, kalian digaransikan untuk mendapat alokasi. Tire-nya juga rata-rata tidak terlalu mahal gitu ya. Kalau misalnya kalian mempunyai cukup banyak token komunitas, kalian berkesempatan mendapatkan alokasi yang sangat banyak di sini. Itulah kelebihan kalau misalnya kalian berinvestasi atau misalnya mengikuti launchpad dari dia masih belum terlalu lama diluncurkan dan masih belum terlalu booming. Tapi kalau misalnya nanti udah booming banget launchpadnya, kemungkinan pada saat itu tokennya juga udah mahal banget, dan untuk menjadi atau untuk mendapatkan alokasi yang banyak token-token IDO-nya itu akan sulit. Jadi kalau misalnya kalian di komunitas, market cap-nya belum terlalu besar, so untuk beli tokennya belum terlalu mahal dan dapat alokasinya juga masih bisa banyak gitu ya. Nah, YOLE Universe sendiri merupakan salah satu project yang termasuk priority project atau proyek prioritas dari komunitas. Dan kelebihannya apa kalau termasuk dari priority project? Nah, di sini kalian seperti diasuransikan gitu ya. Untuk dapat menjadi priority project dari komunitas sendiri, syarat-syaratnya seperti ini. Yang pertama, the project will have to send the full amount of token to our vesting contract prior to TGE, thus lowering the risk of vesting delay. Jadi si project yang akan launching di komunitas ini diwajibkan untuk mengirim jumlah token yang full gitu ya, sesuai dengan vestingnya ketika nanti pertama kali diluncurkan. Jadi ini merendahkan resiko untuk delay vestingnya. Nah, yang kedua, the funds raised will be released to the project according to the vesting schedule. For example, if a project vests 15% of the token every month, we will only release an equivalent percentage of the fund to the project at least 48 hours after each vesting. Jadi ini juga untuk memproteksi dana kalian gitu ya. Jadi setiap kali ada vesting, misalnya satu project itu vesting setiap bulan 15%. Nah, ketika sudah dikeluarkan tokennya, baru 2 hari kemudian komunitas bakalan mengirim dana kalian ke project tersebut. Jadi resiko untuk kehilangan dana itu kecil gitu ya. Jadi setelah tokennya masuk ke dompet kalian, 2 hari kemudian komunitas baru akan mengirim uangnya. Yang ketiga, if the price of the token falls below the ICO or sell price before 50% of the token have been vested, komunitas will urge the project to perform a token buyback or large marketing campaign. If it fails and the price of the token is under ICO price for 3 consecutive days, komunitas will provide an options
for refunds for the remaining allocation to investor. Jadi ini juga jarang banget ya kita temukan fitur seperti ini di Launchpad lain, di mana apabila nanti kalau kalian beli token di harga perdana di Launchpad-nya komunitas, kalau misalnya nanti tokennya drop harganya di bawah harga perdananya, komunitas akan segera menyuruh projectnya untuk buyback tokennya atau melakukan marketing besar-besaran. Nah, kalau misalnya project tersebut tidak mampu maintain harga ICO-nya atau harga perdananya selama 3 hari berturut-turut, maka komunitas akan menyediakan opsi atau pilihan bagi para investor untuk dikembalikan dananya. Kemudian yang keempat, the project will have to provide liquidity in a 1-to-1 ratio in relation to its initial market cap. For example, if a project has IMC of $500,000, it will need to have 250,000 of liquidity in USD plus 250,000 of liquidity in the token. Jadi ya ini juga untuk memprotek kalian. Nah, yang kelima disebutkan di sini, the liquidity of the token will have to be locked with a reliable third party, e.g. DXLock. Jadi likuiditas dari token ini juga harus atau wajib dikunci di aplikasi third party seperti DXLock. Jadi likuiditasnya nggak bakal bisa ditarik, jadi tidak bisa rug pull, gitu kan? Kemudian yang keenam, the team's token will have to be locked up according to the vesting schedule. This include any and all tokens for marketing, advisory, etc. Jadi token-token seperti marketing, untuk tim, dan lain sebagainya itu harus di-lock sesuai dengan jadwal vesting. Jadi semuanya yang kalian khawatirkan ketika membeli sebuah project di harga perdana ini semuanya diprotect. Kemudian yang ketujuh, the tokens contract will be need to be audited by a dependable audit firm. Jadi wajib juga kontrak dari token tersebut sudah diaudit oleh tim audit yang tentunya disegani dan juga terpercaya. Yang kemudian yang kedelapan, the listing date of the token must be within 14 days of the ICO, and komunitas reserve the right to provide refunds if the listing is postponed. Jadi kalau misalnya kalian beli di hari ini, maksimal 14 hari dari sekarang, itu token kalian sudah harus dikeluarkan. Nah, kalau misalnya tidak, maka akan dikasih opsi atau pilihan untuk di-refund. Oke, jadi ini adalah berbagai fitur untuk memproteksi kalian dari hal-hal yang mungkin selama ini kalian takuti lah ketika membeli token-token di harga perdana gitu ya. Semua sudah diasuransikan di komunitas. Ini kenapa alasan saya suka gitu ya berinvestasi di token-token di harga perdana melalui komunitas Launchpad. Jadi kalau misalnya kalian tertarik juga, silakan kalian cek saja dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Dan jangan sampai lupa juga kalau kalian memang tertarik untuk ngelirik-lirik ya apa ini Yola Universe, kemudian siapa-siapa saja misalnya timnya atau gimana komunitasnya, kalian bisa langsung aja cek link yang saya sediakan di bawah. Ada websitenya, ada juga Telegramnya, ada juga Twitternya yang kalian juga bisa cek semuanya di kolom description box di bawah. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.